berkumpul kembali yang sudah mengundang aku untuk berbagi seputar public speaking di sini secara online. Kenalan dulu sebelumnya, nama saya Cheryl Marella. Untuk saat ini kerjaannya di Hello Bali Magazine itu sebagai editor dan juga Hard Rock FM Bali sebagai penyiar. Mau bilang penari? Kok bisa penari? Beda, Kak. Anyway, kalau dari perjalanan karir saya, kenapa sampai akhirnya bikin coaching public speaking juga di Bali dan secara online ini, karena di tahun 2002 itu awal pertama kali saya masuk ke dunia radio, dan waktu itu siarannya di MTV On Sky yang sekarang jadi Trax FM. Di sana sekitar 8 tahun, habis itu pindah ke Jak FM yang namanya sampai sekarang masih Jak FM juga. Di sana sekitar 6 tahunan sebelum akhirnya pindah ke CNN Indonesia dan Channel News Asia Singapura. Setelah itu Gojek dan juga akhirnya masuk ke Bali 3 tahun yang lalu, dan di sini menetap jadi editor dan juga penyiar dan juga ngajar public speaking. Seringnya memang dikumpul kembali. Nah, jadi ini pas banget ya hari ini. Buat yang udah bergabung, selamat bergabung. Nanti of course aku akan bagiin slide juga. Setelah itu boleh Q&A. Dan terakhir kayaknya harus ada beberapa orang yang mungkin bisa volunteer untuk menceritakan tentang dirinya. Karena namanya juga public speaking ya, Bu. Kalau nggak dites dan nggak dicoba, sayang. Jadi harus dikerjain. Setuju. Nanti kita tes salah satu ya, randomly kita cek ya. Dan kita cek kira-kira siapa nih yang bisa. Oke, kalau gitu sekarang aku share screen dulu saja. Oke, jadi topik kita hari ini adalah powerful public speaking. Yang pertama, kita harus tahu pada saat sebelum kita melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan berbicara di depan publik atau berbicara di depan umum, atau kadang-kadang bahkan nggak harus satu orang di depan orang banyak, tapi bisa jadi one on one aja tapi sama stranger, itu juga udah bisa bikin orang deg-degan, terutama yang introvert nih kadang-kadang kan suka yang kayak aduh gimana ya gitu kalau mesti ngobrol sama orang baru dan sebagainya. Nah, ini termasuk ke public speaking juga. Yang pertama dan yang paling sering banget didengar sebagai public speaking coach adalah orang yang bilang takut public speaking karena, dan bahkan nih ada sebuah penelitian yang bilang kalau ternyata orang lebih takut public speaking dibandingkan kematian. Wow. Berarti kan emang ini sangat-sangat menakutkan untuk sebagian orang kan. Sementara di tempat kita kerja, di tempat kita sekolah atau kuliah, yang namanya bicara di depan kelas, bicara di depan klien, bicara di depan bos ataupun meeting, itu udah jadi makanan sehari-hari. Jadi caranya gimana? Yang pertama untuk ngalahin rasa takut itu mindset duluan. Jadi kalau misalnya kita takut itu mindset kan. Takutnya apa yang harus kita tahu? Takut salah biasanya ya kan. Terus takut, ntar kalau misalnya panik terus tiba-tiba lupa semuanya gimana gitu. Atau takut kalau grogi ntar balik lagi salah atau blank, terus abis itu orang-orang akan ngetawain gitu. Atau ntar bakalan jadi joke sepanjang tahun nih dari teman-teman, nggak mau kayak gitu, malu. Nah itu kan semuanya mindset gitu. Pada saat kita decide untuk oke, gue harus maju ke depan dan gue harus bicara di depan publik atau harus bicara di depan umum, yang pertama kita harus bisa adapt adalah mindset kalau kita bisa. Karena pada saat kita percaya kita bisa, you actually won at least 50% of the battle. Selebihnya 50%-nya lagi tergantung eksekusinya kita kayak gimana, tapi kita udah bisa menangin 50% at least pada saat kita bisa ngeyakinin diri kita sendiri kalau kita itu bisa. Itu berhubungan dengan percaya diri, itu berhubungan dengan tahu value-nya kita, nilai dirinya kita, gimana kita mempersepsikan diri kita, kemampuan kita, skill dan sebagainya. Dan kalau saat ini memang masih nggak pede, yang harus dilakukan adalah latihan, latihan, dan latihan. Yang kedua, yang harus kita siapin pada saat kita mau melakukan public speaking adalah presentasi yang oke. Masih banyak banget orang-orang yang aku lihat selama perjalanan mengcoach orang-orang untuk public speaking, pada saat bikin slide untuk presentasi, satu, kebanyakan tulisan semua.
ditulis sesuai dengan apa yang mau dibacain. Itu jangan kayak gitu, karena pada saat kita tulis kebanyakan, ya buat apa terus orang ada di situ ngeliatin kita dong ya? Kan kita yang harus mendeliver semenarik mungkin. Pada saat semuanya ada di tulisan, nggak semua orang juga pengen baca tulisan banyak sampai kecil-kecil gitu di situ. It's boring, it's not attractive, dan bikin orang tidak engage. Nah, yang kedua di presentasi yang oke adalah kita harus tahu banget sebenarnya isi dari presentasi kita tuh apa. Kita harus ngerti, tapi bukan dihafal. Karena pada saat kita ngafalin aja, begitu panik mulai terasa panik gitu ya, mulai grogi dan sebagainya, pada saat itu juga biasanya hilang tuh semua yang dihafal. Itu karena kita ngafal. Tapi kalau misalnya kita ngerti, gimana pun juga mengerti itu datanya tersimpan di subconsciousnya kita. Kalau hafal, simpanannya di otak depan. Tapi pada saat kita ngerti, itu di subconscious. Jadi pada saat kita ngerti, otomatis data yang kita punya ada di dalam kepala itu akan keluar. Dan pada saat data itu keluar, nggak peduli lagi segrogi apa juga, biasanya kita pasti bisa. Kita tahu mesti ngomong apa. Yang ketiga, di presentasi yang oke itu berhubungan juga dengan body language sama facial expression. Ini kenapa jadi penting? Karena pada saat kita berdiri di depan umum, atau kalau misalnya kayak sekarang gitu ya, webinar, kelihatan kan pada saat orang itu pede atau enggak dengan apakah dia berdiri tegap, bahunya ke belakang. Pada saat bahunya ke belakang begitu kan kelihatan kalau orangnya percaya diri, dibandingin sama orang yang duduknya begini, terus shoulder-nya ketutup, terus abis itu terlihat kecil. Nah itu sangat kelihatan banget. Atau nunduk, terus badannya goyang-goyang, terus melintir-melintir baju. Itu biasanya itu semua adalah sign-sign kalau kita lagi grogi dan kelihatan. Jadi pada saat body language-nya kita juga dibikin jadi pede, saat itu juga otaknya kita tuh akan ngikutin sesuai dengan body language kita. Dan ekspresi wajah juga jangan galak-galak amat ya pemirsa. Kadang-kadang kan orang karena saking tegangnya lupa senyum, nggak bisa ketawa lagi sama sekali, terus abis itu kaku gitu ya. Nah hal kayak gitu kalau bisa dihindarin dan usahakan untuk eye contact selalu sama audiensnya juga. Kenapa ini penting? Karena namanya kita lagi dengerin orang. Kalau misalnya kita dengerin orang dan si orang itu kesannya nggak merhatiin kita, langsung ilfeel juga sebagai audiens. Sebagai audiens juga jadi yang kayak dia nggak perhatiin gitu, ngapain juga gue perhatiin dia gitu kan. Jadi maintain eye contact itu penting. Dan yang harus diingat adalah nggak harus kok dilihat ke dalam matanya, dalam-dalam deep gitu, udah kayak orang pacaran. Nggak usah sampai segitunya banget. Lihat aja di antara mata, jadi di batang hidung paling atas. Nah, kita bisa ngelihat ke situ, dan pada saat kita ngelihat ke situ, sebagai audiens itu akan kelihatan seperti kita ngelihat langsung ke matanya juga. Nah, masih di dalam presentasi yang oke, kita harus tahu siapa audiens dan kita harus tahu gimana cairin suasana. Kenapa? Ini menjadi bagian dari presentasi ya. Karena pada saat kita nggak tahu audiensnya kita apa, kita jadi bisa salah bahasa, salah tutur kata. Misalnya audiensnya kita sebenarnya anak-anak SMA gitu, terus kita pakai bahasa yang baku banget, nggak nyambung. Atau ternyata sebenarnya kita harus presentasi di depan chiefs, tapi ternyata kita nggak ngeh kalau yang datang itu audiensnya seperti itu, terus kita ngomongnya sembarangan, kayak kita lagi ngomong sama anak SMA, juga nggak masuk. Dan kalau kita tahu audiensnya kita siapa, kita juga tahu at least bagaimana cara mencairkan suasana sesuai dengan si audiens kita itu seperti apa. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah semua perlu proses. Nggak ada yang namanya orang jago public speaking, jago ini, jago itu tanpa proses. Dari nggak bisa jadi bisa. So, make peace with wherever you are. Kalau misalnya saat ini kamu masih ada di stage pertama, baru banget mau belajar, masih grogi-groginya, enggak apa-apa banget. It's okay. Ariel, yes? sorry. Gue tahu pasti kalau lo di interrupt pasti takut lupa kan. Tapi ini ada teman-teman tanya, katanya kenapa slide presentation-nya belum bergerak. Loh, kok bisa begitu? Sebentar. Ini berarti kesalahan teknis. Kita coba lagi ya. Maaf ya teman-teman, saya sudah membaca chatnya soalnya. Aneh kok slide-nya nggak gerak? Iya.
Sheryl mungkin nanti pas dibuka Ini slide ini udah di slide berapa? Di slide latihan bergerak. bukan? Jadi Sheryl slide-nya digedein dulu deh. Ini udah digedein, Kak. Oh gitu. Oh itunya nggak gerak di. Coba pindah ke slide 2. Ini udah sampai di slide latihan bahkan. Oh, slideshow. Ini udah di slideshow. Slideshow, tapi kayaknya di sana nggak kayak lagi di slideshow ya. That's weird. Iya, benar. Aneh. Kalau nggak di-share aja ininya boleh nggak kontennya? Boleh, sama saya. Gimana nih? Kita nge-share-nya gimana nih? Aku tuh waktu itu udah kasih ke anak kembali. Coba bisa nggak tolong di-share-in? Tia sama Bunga boleh kirim ke email saya. Maaf ya teman-teman sebentar ya, sambil saya cerita aja. Oke. Memang begitu, kalau misalnya kita memakai teknologi, tidak selalu perfect, saudara-saudara. Setuju, ya. Untuk teman-temannya sabar di sini. Tunggu ya, aku coba lagi. Kenapa dia nggak mau? Karena di sini udah di slideshow modelnya. Kita escape dulu, terus coba lagi ya. Udah belum? Berubah nggak? Guys, aku tidak bisa mendengar suaramu. Belum Mbak, sebentar ya, lagi dikirim dulu. Ya udah kalau gitu dikirim aja. Gue tetap ngomong aja ya, Bo, karena ini juga udah mau habis. Jadi dari tadi nggak apa-apa, waktunya kita kasih panjang deh buat Sheryl. Anyway, tadi sampai di latihan berarti ya. Iya, berarti ya. Sampai di latihan. Nanti kita share ya, bentar ya. Oh, udah dapat. Oke. Bentar, masih nunggu. Oke. Lanjut aja Sheryl. Oke. Iya, tadi kita sampai di latihan. Intinya adalah we have to embrace where we are. Kalau misalnya sekarang masih ada di posisi baru belajar, atau udah di posisi intermediate mungkin, atau udah di posisi advance, tapi pengen lebih ngelancarin lagi, semua stage is good, nggak apa-apa, enjoy the process aja sambil kita latihan terus, itu ngaruh kok pada akhirnya dengan kemampuan kita juga, apakah kita nantinya akan jadi lebih baik atau enggak gitu. Practice makes perfect, indeed. Nah, cara latihan yang pertama ya pasti di depan kaca dong ya, kita ngelihat diri kita sendiri gitu, ngelihat ekspresi wajahnya gimana, ngelihat gerakan body language-nya kayak gimana. Setelah itu kita coba lagi dengan cara direkam. Pakai handphone bisa, pakai apa aja bisa, ya, bawa pakai laptop juga bisa kalau saya mau gitu kan. Direkam terus habis itu evaluasi diri sendiri. Nah, ini harus jujur nih. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak berani mengevaluasi diri sendiri, either keburu nggak pede duluan, jadi nggak mau ngerekam, terus nggak suka ngeliat dirinya sendiri di kamera, gitu. Atau yang kedua, udah kepedean banget, tapi nggak nyadar kalau ternyata masih banyak hal yang harus diimprove. Nah, dua-duanya nggak oke sih. Kita harus disadarin aja kalau latihan itu perlu, latihan itu penting no matter what stage you are right now. Karena even aku dulu pada saat di awal-awal di MTV, setiap kali kita mau MC, itu pasti ada satu grup senior-senior dan juga senior-senior penyiar, terus presenter yang duduk dan mereka nge-check out kita gitu. Kayak nih, gue kasih rundown-nya buat besok gini-gini, ini semacam kayak GR tapi sebenarnya lebih ke peer sendiri sih gitu, yang akhirnya mereka ngasih tauin, evaluasiin ke kita juga apa yang perlu diimprove, apa yang udah bagus. Habis itu meningkatkan jam terbangnya kita untuk misalnya emang ada orang-orang yang arahnya menuju ke profesional MC gitu, ditingkatkanlah jam terbangnya. Berusaha untuk apa ya, mengambil gig-gig yang memang sesuai dengan keinginan kita. Terus kalau misalnya lebih ke masalah pekerjaan gitu, kalau emang ada waktunya untuk untuk kita bisa presentasi sesuatu, either depan klien atau siapapun, take the chance, diambil kesempatannya untuk latihan.
Terus kalau misalnya di kampus atau di sekolah gitu ya, pasti kan selalu ada tuh tugas-tugas yang mengharuskan kita untuk maju ke depan dan present sesuatu. Diambil juga kesempatannya, jangan ngumpet duduk di belakang. It's not gonna take you anywhere. Dan yang terakhir, kalau emang mau menujunya adalah ke profesional MC atau presenter atau penyiar dan sebagainya, bikin online portfolio karena zaman sekarang orang pada saat nyari talent itu paling gampang adalah dengan nge-share aja, paling gampang adalah nge-share profil kita yang udah ada online. Jadi pada saat kita nge-MC atau pada saat kita lagi presentasi sesuatu, minta tolong temennya yang bisa datang barengan untuk rekamin. Nanti footage-footage itu bisa dipotong, diedit, dan dijadiin semacam showreel kita yang bisa ditaruh online. Jadi orang bisa lihat, oh dia cocok untuk acara ini, oh dia cocok untuk acara itu, oh dia powerful sekali kalau untuk jadi seorang moderator misalnya, dan lain-lain gitu. So far itu aja yang akan aku bagikan secara slide. Jadi sekarang kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Boleh, Yang sambil saya kasih lihat slide-nya tadi ya, share. Yes, Mungkin silakan. teman-teman tadi penasaran mana slide-nya ini. Iya, aneh sekali slide-nya nggak gerak-gerak. Sebenarnya laptopku bermasalah. Kan memang kalau lagi sekarang kan semua kita harus adapt ya dengan hal-hal baru kan. Betul sekali. Dan ini juga kemungkinan-kemungkinannya pada saat kita lagi presentasi sesuatu, terus technical fault kayak gini, kemungkinan untuk terjadi, jadi tenang aja. Betul. Dan harus siap-siap dengan yang tadi ya. Nah, ini tadi yang di-share sama Sheryl ya. Yes. Ini soal mindset tadi. Saya terusin ya. Boleh. Oke, ini tadi presentasi yang oke. Oke, mungkin ada yang mau foto kali ya presentasinya. Atau mau dikirim ke para peserta lewat chat mungkin boleh juga kalau mau. Boleh kok. Boleh kok. Oh, yang punya siapa ya? Tapi kok sayang ini. Kita nggak pelit kok di sini, boleh. Nah, ini soal latihan tadi yang ngomong depan kaca, evaluasi diri tadi yang Sheryl bilang yang kadang susah ya Sheryl ya. Iya. Kadang-kadang kalau mengevaluasi diri sendiri kan kadang suka malu ya. Iya. Ada yang kayak ngelihat diri sendiri males gitu. Tapi kalau kadang orang suka mikir kayaknya udah oke deh gue gitu kan. Padahal kan yang menilai harusnya orang lain kan. Benar nggak sih? Betul. Kadang-kadang ada orang mikir udah oke, ternyata ngomongnya cepet banget sampai kayak nggak nangkep yang lain. Atau justru kelambatan. Itu kan bisa. Makanya tetap harus latihan dan tetap kalau bisa direkam sebelumnya kalau emang di awal-awal, atau itu teman-teman sendiri sih. Tapi cari teman yang bener, ya cari teman jangan yang people pleaser kayak udah bagus taunya enggak. Teman-teman ini bisa lihat kan ya slide-nya ya? Udah bisa kelihatan kah, geng? Bisa ya? Okay. Lanjut ya. Katanya ada yang ketik bisa. Oke, sip, good. Siap. Next. Kalau ada yang mau bertanya, udah selesai ternyata. Ini slide yang terakhir ya. Nah, slide terakhir. Ini slide yang terakhir. Ini mungkin kita bisa bahas sama teman-teman yang lain ya. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Ini nanya, katanya gimana cara buat intonasi suara supaya nggak terdengar datar dan membuat audiens tertarik. Ini good question banget. Di radio kita dulu diajarin khusus emang untuk teknik vokal. Itu memang ada senam vokal juga ada kan. Itu bisa dicari di YouTube banyak banget tuh untuk kayak senam vokal, teknik vokal dan sebagainya. Tapi yang particular kita diajarin dulu adalah kita harus bisa ngomong di semua nada. Jadi misalnya dibilang oke, ngomong di nada tinggi berarti kita harus bisa ngomong di sini. Habis itu medium, berarti kita ngomong di sini dan kita bisa ngomong di nada rendah kalau misalnya lagi diperluin untuk misalnya berita duka dan sebagainya. Tapi kalau yang semangat-semangat harus naik ke atas lagi nadanya ya kan. Nah, kita harus bisa latihan kayak gitu. Caranya kita bisa ambil majalah, koran dan sebagainya itu, baca misalnya paragraf pertama dibaca pakai nada tinggi, paragraf kedua langsung pindah medium, paragraf ketiga langsung ke yang lebih suara berat, di rotasi diputar-putar kayak begitu terus. Nah, semakin sering kitanya juga jadi punya kayak awareness sendiri pada saat kita baca supaya nggak bosen. Kalau dari tadi gue udah ngomong nadanya segini ya berarti ntar diturunin dikit.
Terus kalau dari tadi gue ngomong kayaknya ini banget ya, suaranya rendah banget ya, dinaikin aja sedikit supaya bisa lebih semangat lagi. Tergantung juga moodnya apa, tergantung juga kita lagi ngomongin apa, gitu. Cheryl, ini ada lagi pertanyaan di atas nih. Tadi udah dijawab belum ya, tapi kita coba tanya. Bagaimana tips misal membawakan suatu acara sementara narasumber belum siap untuk mengisi kekosongan waktu? Nah, Kayaknya durasi kayak begini yang nih. jago. Tadi kan aku lihat ya, dia harus ngisi 10 menit dengan cara mulai dari, tergantung nih kalau lagi nge-MC gitu-gitu kan, tiba-tiba kita bisa masukin video dulu, misalnya kalau misalnya ada video gitu, improvisasi, kayak cerita acara ini apa, terus kasih tahu nanti narasumbernya apa. Coba kalau Kak Arif, kamu gimana? Oke, saya praktek langsung nih. Aduh, guys deg-degan loh, praktek sama Cheryl. Biasanya nih kan kalau misalnya saya lagi nge-MC gitu kan, nah biasanya ada tuh floor director yang kayak begini. Iya. Nah ini tuh kayak tanda suruh ngomong terus. Jadi saya suruh ngomong terus, padahal di skrip nggak ada tuh bahasan itu. Akhirnya cerita-cerita, akhirnya mengulang-ulang kayak tadi. Hai, ini ada acara di Jibing by DBS Walk the Talk Series. Jadi teman-teman, acara ini dulu dibikin seperti ini. Nah, saya akhirnya mengakalinya seperti itu sih, Cheryl. Jadi ngomong aja soal acara ini, terus selipin pesan-pesan apa gitu. Terus tadi kalau misalnya udah mulai kehabisan kata-kata, saya share video boleh ya? Saya share video gitu. Kalau saya sih begitu, Cheryl. Aku setuju banget sih. Dan bisa juga ya kalau misalnya kita punya audiens dan ini bukan acara yang kayak VIP banget gitu, ya kita bisa ajak ngobrol audiensnya mungkin, atau bisa redirect sedikit dengan games mungkin. Benar. Tergantung di acaranya sih kita bisa improve-nya kayak gimana. Tapi ya itu salah satu dari tips-tips supaya kalau misalnya ininya belum siap, kita harus bisa terus-terusan. Ya, pokoknya ingat aja kalau ada yang begini-begini di depan panggung tuh udah siap-siap gitu. Lanjut ya. Yes, ini tadi ada yang nanya katanya penyiar sama presenter itu public speaking-nya beda apa sama sih, Kak? Sebenarnya sih mirip-mirip. Tapi kalau presenter itu kan yang dihadapin kan kamera. Kalau misalnya kadang-kadang walaupun cuma ada kameramen 1 biji aja di depan kita dibandingin kita ngomong sama 500 orang gitu. Neganginnya bisa jadi lebih tegang si kamera 1 ini dibandingin ngomong di depan 500 orang. Karena kadang-kadang yang jadi beban pikirannya mungkin kalau presenter itu ini begitu on air yang lihat jutaan, bukan cuman 500 orang gitu kan. Dan pada saat kita salah atau apa segala macamnya, apalagi kalau yang acaranya live, kayak dulu waktu aku di CNN Indonesia, semuanya live, nggak ada yang di taping, jadi begitu salah ngomong, ya udah gitu kelihatan, udah nggak bisa diputar balik lagi, nggak bisa diulang lagi, nggak bisa di retake. Jadi beda-beda tipis, tapi kalau tegangnya presenter, unless begitu udah kayak misalnya itu udah jadi satu hal yang rutin, itu mungkin akan jadi sedikit lebih gampang karena kita juga udah nggak terlalu mikirin lagi kan di belakang kamera itu ada berapa orang, ada siapa. Tapi kalau kayak productionnya cukup lumayan besar, kayak kemarin waktu di CNN Indonesia itu bukan satu kameramen, tapi as a presenter begitu kita masuk dalam studio, itu ada kayak 4 kamera berbeda yang di depan aja, jadi 2 dari samping, 1 dari depan, 5 tuh bahkan. 1 lagi dari atas yang Jimmy Jeep itu 6. Terus kita selalu di feeding pakai feeder di kuping itu langsung ke control room. Di control room itu ada produser dan ada orang yang di control room khusus untuk semuanya gitu ya, yang mendirect acara itu ada 1. Jadi kita harus bisa ngebagi semuanya, nggak cuman ngomong aja. Kadang-kadang pun kita harus langsung tag sama reporter yang ada di lapangan. Itu yang namanya harus multitasking, itu harus bisa sih. Jadi kalau menurut aku agak sedikit lebih complicated pada saat jadi presenter, but it is a very fun thing to do if you love it. Dan kalau emang pengennya ke situ. Tunggu tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yes. Oke, mana ini? Ketutupan. Reni. Banyak banget yang nanya Reni. Yes, Reni. Lalu bagaimana cara mengendalikan diri apabila tiba-tiba ada kesalahan teknis yang tidak disengaja pada pertengahan presentase agar tetap terlihat oke sama audiens? Itu tadi yang dilakukan oleh Cheryl.
Iya, santai aja. Santai aja. Seperti yang di mindset page tadi, di slide mindset itu dibilang, yang namanya salah itu manusiawi, jadi nggak usah terlalu dipikirin banget. It's okay. Yang kalau misalnya salah, audience akan mengerti. Kalian mengerti kan? Audience ngerti juga, nggak ada yang ngamuk-ngamuk juga. Kitanya juga tenang aja, bawain aja seperti yang kita bisa, sambil kalau ada orang yang akan ngebantuin kita untuk gimana cara untuk cari solusinya, biarkan mereka bantuin, at the same time kita tetap tenang dan still present what you need to present. Tetap pride-nya harus dijaga tetap ya. Harus, tapi tenang itu emang penting ya nggak sih, Rif, kalau MC kan? Bener, ketenangan itu penting banget gitu kalau misalnya kayak misalnya kalau online kayak begini ya, teman-teman mau share pengalaman nih. Kalau online kayak begini tiba-tiba connection-nya hilang, putus. Nah, betul. Nah, itu tegang setengah mati, itu udah pasti beneran tegang, tapi tetap harus gimana caranya supaya tenang. Dan itu kan kalau di tempat lain, kalau di saya reconnecting, mati kan pasti. Video saya skip gitu kan. Tapi kalau di tempat yang lain kan, di tempat teman-teman semua pasti masih nyala gitu kan. Ini si Arif kenapa kok diem gambarnya gitu. Iya. Akhirnya bisa pakai, akhirnya karena saya host, saya harus siapin satu gadget lagi untuk bisa nyalain ini. Jadi once di sini gambarnya mati, saya punya satu lagi gadget yang, hai saya ada di sini gitu ternyata. Iya benar-benar. Ini makanya di sebelah sini ada handphone yang standby, just in case ada apa-apa langsung bisa pindah ke situ. Jangan lupa semuanya harus baterai full dulu ya berarti ya. Bener banget. Sheryl langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ayu ya. Aku kalau ngomong, kata orang-orang ngomongnya datar. Terus aku coba buat mainin intonasi, tapi malah kedengerannya jadi kayak nyolot gitu, Kak. Gimana? Nah, lo. Pasti sebenarnya itu kan ini semua kan jadinya trial and error ya. Jadi kalau pas kita lagi nyobain sesuatu gitu, kita nggak mungkin langsung dapet kan si karakter ini. You need time juga untuk kayak nyari tahu, oh gue kalau ngomong datarnya kayak gini, oke, how can I improve? Oh kalau gue ngomong kayak gini nyolot, berarti coba yang lain, coba nada yang lain, yang gimana? Mungkin kurang smiley voice-nya justru. Pada saat ngomong jangan lupa untuk senyum, karena pada saat kita senyum sambil ngomong kedengeran kalau kita lagi senyum. Kalau misalnya kita ngomongnya begini jadi kayak galak gitu pada saat kita nggak sama sekali senyum, itu kedengeran dari situnya juga. Kalau dibilang nyolot mungkin karena dihentak-hentak suaranya, berarti kalau udah denger kayak gitu dihalusin lagi cara ngomongnya. Makanya practice makes perfect itu dia tadi, karena emang it takes time untuk bisa untuk bisa jadi solid gitu. Untuk jadi solid ininya tuh perlu waktu. Jadi sabar, tapi terus dicoba. Coba terus ya, jangan pernah ini ya. Siapa tadi namanya Ayu ya? Iya, coba terus ya. Siapa tahu kenyolotan yang tadi dirasakan itu akan jadi daya jual yang tinggi. Bener nggak sih? Betul sekali. Ya, jadi latihan aja yuk. Dengerin kata Sheryl ya. Latihan, ayo. Next dari Handy. Kak, apakah suara yang tegas dan berwibawa mempunyai arti yang menjawab untuk pertanyaan dari rekruter? Maksudnya apa sih ini? Kak, apakah suara yang tegas dan berwibawa menjadi arti yang menjawab? Oh, misalnya dia lagi interview, tapi suaranya tuh kayak harus tegas dan berwibawa. Apakah itu jadi pengaruh yang sangat besar pada saat terlihat oleh rekruternya? Oh, maksudnya Jadi kalau misalnya biasa kan ngomongnya nggak tegas dan berwibawa, tapi pada saat ngadepin yang lagi interview, selamat pagi Bapak gitu mungkin ya. Nama saya Arif gitu. Kalau aku bilang kayaknya bukan dari ketegasan suara, tapi kepercayaan diri pada saat kita ngejawab pertanyaan. Kalau misalnya tegas, itu kan tergantung konteksnya lagi ditanya apa ya. Enggak kalau misalnya tanya, apa kabar hari ini? Baik. Jadi kayak, wah, tentara? Kan nggak gitu kan. Tapi percaya diri aja gitu, apa kabar gitu. Misalnya ditanya sama orang, oh ya baik, apa kabar juga Pak, Bu, gitu. Jadi lebih ke caranya kita membawa diri dengan percaya diri itu kayaknya akan lebih dilihat dan lebih menentukan sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rekruter sepertinya ya. Jadi sebenarnya nggak harus
dibuat-buat juga kali ya, Cheryl ya mungkin istilahnya ya. Yes, Iya. setuju. Betul. Next dari Michael. Kadang saat membahas hal-hal teknis, contohnya teknologi, kita itu susah ngejelasinnya, Kak. Jadi kesannya malah muter-muter. Bagaimana cara ngatasinnya? Itu emang harus memahami sampai di luar kepala baru kita bisa ngejawab pertanyaan orang tanpa muter-muter sih. Hal teknis soal teknologi ini kalau emang udah jadi semacam itu emang bidangnya si Michael ini ya Mike gitu. Kalau emang itu adalah bidang lo harus mulai latihan untuk ditulis. Misalnya dapat pertanyaan kayak gini, tulis aja dulu di rumah. Jawabannya yang benar tuh kayak apa? Karena pada saat kita nulis itu sebenarnya kan masuk juga kan ke ingatan dan memori kita. Jadi di latihan dengan ditulis kurang lebih jawaban yang benernya gini, dibaca-baca aja kayak pada saat ada kesempatan, gak usah yang setiap hari banget, tapi dibaca-baca lagi. Karena akhirnya dengan kita pernah nulis itu, kita jadi tahu sebenarnya jawaban yang gak muter-muter yang direct itu apa sih gitu. Nah pada saat kita tahu dan kita baca, kan nempel di otak. Nah itu yang dibilang tadi, ngerti sama kontennya apa, instead of ngafalin gitu. Paling gitu di bawahnya Michael. Kok suaranya Arif hilang? Oh ya, sorry. Ke-mute. Oke, Michael, kalau masih belum puas, tanya lagi di bawah ya. Nanti ngetik lagi ya. Oke, lanjut ke Indra. Tipsnya dong, Kak, untuk bicara yang meyakinkan ke audiens dan bagaimana melepas ketegangan di awal presentasi. Bicara yang meyakinkan ke audiens nggak akan yakin sama apa yang kita omongin unless kita sendiri tahu kita ngomongin apa. Jadi balik lagi ke paham sama materi kita di luar kepala yang sampai mimpi dan tidur pun kita bisa jawab tentang materi kita, di situ audiens akan percaya sama kita. Kayak aku, kan kita lah gitu ya, Rick, ya yang sudah ngejalanin public speaking ini puluhan tahun gitu. Udah sampai tidur merem pun ditanya sama orang udah bisa jawab. Tidak perlu lagi ngeyakinin audiens kalau gua ngerti, karena emang gue ngerti, jadi udah pasti audiens yakin. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya lebih ke pemahaman sama kontennya kita, itu yang harus bener-bener kita tahu banget. Dan harus percaya diri sih ya. Jadi kelihatan kalau kita tuh beneran tahu produknya gitu kan ya. Betul. Oh iya lupa. Cara melepas ketegangan di awal presentasi. Di awal presentasi pasti bakalan tegang. Even sampai sekarang pun mau mulai nge-MC pasti ada 5 menit yang bakalan tegang dulu gitu. Termasuk gua. Iya kan memang pasti akan kayak gitu, and it's okay, embrace it karena itu namanya kita manusia, pasti bakalan tegang-tegangnya. Gak apa-apa, nikmatin aja. Abis tegang, terus kita udah santai. Nah di situ kan justru victory-nya kerasa gitu ya. Kalau kita udah gak ada tegang-tegangnya lagi sama sekali, it's gonna be boring. Nggak seru hidupnya ya, nggak seru banget hidupnya. Nggak seru, dinikmatin. Biasanya nih kalau untuk lepas ketegangan biasanya kayak goyang-goyangin gitu, terus kayak lari kecil gitu. Nafas. Iya. Nafas, terus kayak goyang-goyang gini sampai udahlah gitu. Oke, lanjut ya. Ini dari Farasya. Ini Farasya di community di Jibeng nih mau nanya. Gimana cara ngatasin pas mood lagi jelek, tapi harus bawain acara dengan ceria yang nggak boleh kelihatan lagi bad mood di depan audiens. Nah, ini penting nih. Jadilah seorang yang profesional. Itu saja jawabannya. Begitu kita Iya, begitu kita tahu kalau itu kan kerjaan kita ya, we got paid for that gitu. Ya udah, jangan emosi yang dibawa-bawa ke kerjaan kan gitu. Kalau dulu pas zaman-zaman yang pertama kali siaran di MTV itu bos kita dulu galak killer banget ya kan. Pokoknya gua nggak mau tahu, dia bilang. Mau ada yang putus cinta kek, mau ada yang bapak ibunya cerai kek, mau ada yang apa. Begitu masuk ruang siaran itu kayak helm, lepas tinggalin di depan studio. Siaran, keluar, boleh pakai lagi masalah lo, tapi selama di dalam studio enggak, gue nggak mau ngeliat itu semua, dia bilang itu. Be a professional, dan itu yang sampai detik ini kayaknya dipegang teguh gitu ya. Kalau udah lagi nggak mood apa segala macam, well they pay for that, so harus tetap datang secara profesional and deliver what they pay you for.
Karena kan orang nggak mau tahu urusan kita kan. Iya, Orang mau tahu kita lagi sedih. Bener bener, ya kan, Sheryl? bener Gitu ya, banget. Parasya. Oke, lanjut. Dari Karisya Aulia. Gimana caranya bisa klik atau nyambung sama partner MC yang orangnya baru gue kenal saat event mau dimulai? Ini sering kejadian, sering ya. Oh iya, ini Dihadapkan sama MC, tiba-tiba ini MC-nya, wah siapa ini gitu ya. itu Coba tipsnya, Sheryl. itu emang unik sih dan kadang-kadang suka dapet partner yang tunggu punten bunyi semua nih anjing-anjing bentar ya, emang harus di apa namanya, harus kadang-kadang pas ketemu sama orang yang kayak aduh nih ternyata dia kayak bawel banget, ternyata nutupin cara kita ngomong atau malah ini terlalu sepi orangnya terus gini. Kalau bisa ngobrol dulu sebelum mulai acara, kan pasti kita ketemu dulu ya di briefing. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu kalau kalau gue ya, biasanya kayak janjian dulu sih, yang mau ngomong di opening ini siapa, abis itu yang cut keduanya siapa, terus mau ada punchline kah atau apa, kalau iya siapa yang mau ngomong kayak gitu, terus abis itu jadi lebih jelas pembagian-pembagiannya, karena aku sudah pernah mengalami dapet yang semuanya diambil sama dia, terus gue jadi nggak ngomong, kan kayak gitu-gitu kadang-kadang ada gitu. Untuk mengantisipasi akhirnya dari awal mendingan kita bawa untuk apa namanya, yaudah ini bagi-bagi aja deh dari awal gini. Jadi gabut dong ya, Sheryl. Nggak mau tapi awkward di depan lah, dia ngomong terus, gue nggak dikasih. Oke, lanjut. Dari Lanjut. Habibi Mora. Bagaimana mengolah pernapasan saat kecapean berbicara? Nah, ini penting. Penting Iya, ini. ini penting sih. Ini sebenarnya ngaruhnya sama latihan diafragma tadi. Kalau di radio itu dulu kita sebelum mulai siaran emang selalu disuruh latihan pernapasan dulu sekitar 5 menit itu kan. Dari apa namanya, breathe in, breathe out, terus ada itu semua yang tadi sempat aku bilang kalau misalnya di googling di YouTube gitu, di googling kok di YouTube, coba dicari di YouTube maksudnya, itu ada banyak banget apa namanya cara-cara untuk mengelola pernafasan. Nah ini akan ngaruh even pada saat kita capek, karena salah satu latihan yang bagus banget dan ini biasanya penyanyi sih yang pakai teknik ini gitu. Mereka lari di treadmill sambil nyanyi. Gimana supaya mereka bisa nyanyi di treadmill suaranya nggak, pitch-nya nggak goyang-goyang. Pada saat kita nyanyi kan suaranya goyang-goyang. Nah, kalau misalnya kita udah bisa sampai di situ, apa namanya, most likely walaupun kita capek, kita masih bisa apa namanya, mengolah nafas supaya nggak sampai hilang habis gitu. Dan gak ngos-ngosan ya, Sheryl. Betul. Oke, sudah cukup ya, Mas Habibi ya. Tuh video ini dia nyala. Halo Mas Habibi. Oke, lanjut. Dari Putu, Kak mau tanya kategori dan cara memahami audiens pada saat di panggung agar kita tidak merasa salah tingkah saat menyampaikan materi yang disampaikan. Mana sih tadi kok Eke Gon? From Iputu Agus Heriana. Oh, ini Iya. dia chat ke private, nggak ke everyone. Kak, aku mau tanya kategori dan cara memahami audiens pada saat di panggung agar kita tidak merasa salah tingkah saat menyampaikan materi yang disampaikan. Cara mengenali audiens tadi. Ya, betul. Kalau aku lebih ke nanya dulu sih sama panitia acaranya gitu. Misalnya ini acara yang mau di MC-in atau dimoderatorin, siapa yang bakalan datang? Apa namanya, age range-nya berapa mereka yang akan ada di situ? Mostly pekerjaannya apa? Dari situ kan kita udah bisa secara demografis gitu ya menentukan nih kurang lebih profil si audiens itu kayak apa. Kalau udah tahu profilnya tadi yang kayak aku sempat bilang sebelumnya, pada saat kita tahu profilnya, ya at least kita tahulah mau ngambil angle sesuatu untuk bridging kita ngomong sesuatu yang kurang lebih sesuai sama mereka si audiens itu gitu kan. Kalau misalnya anak-anak SMA gitu, yang ngomonginnya sesuai sama pembicaraan mereka. Kalau misalnya mereka board of directors juga ngomongnya sesuai dengan bahasanya mereka supaya nggak salah tingkah. Nah, setuju. Terus kita lanjutkan lagi dari Lilis. Kak, gimana sih cara ngomong biar menarik terus kalau pas kehabisan bahan omongannya? Abis gitu masih tetap jalan.
nggak ngeblank? Ini balik lagi tergantung konteks sih. Kita kan nggak harus terus-terusan ngomong sebenarnya. Iya bener. Iya kan? Maksudnya kayak cara supaya bisa menarik terus itu apakah masih maksudnya pada saat di dalam presentasi kita gitu. Kalau pada saat masih dalam presentasi kita kan sesuaiin aja, makanya kita bikin pointers kayak tadi. Nanti bisa di-share kan, itu nanti tenang bakalan di-share kok. Slide-nya itu kan ada pointers gitu. Pada saat kita bikin pointers kan kita sebenarnya di otak udah tahu itu mau nyambunginnya dengan kalimat kayak gimana kan. Makanya itu kita harus latihan sebelumnya, makanya itu harus direkam, makanya itu suruh panggil teman-teman untuk lihat kita sebelumnya supaya mengantisipasi kejadian blank atau nggak tahu kita mau nyambungin ini, ngomonginnya soal tentang apa gitu. Jadi kalau emang mau jalan yang lebih panjang lagi, mau diketik dulu semua sepanjang-panjangnya yang mau diomongin semuanya apa boleh, abis itu disingkat jadi pointers. Yang dibawa ke depan tetap yang pointers, jangan yang udah ditulis panjang-panjang. Cuman kan kalau kita balik lagi kalau ditulis, biasanya udah nyangkut nih di otak yang kita mau omongin apa. Gitu. Lanjut ya. Tadi cara bisa mengelola suara atau nada yang baik dalam berbicara itu sudah dibahas tadi ya, latihan ya. Iya udah. Lanjut ya. Aku mau tanya dari beberapa hari sebelum presentasi di kelas, aku selalu latihan kayak coba ngomong di depan kayak sambil direkam. Tapi kenapa ya aku selalu gemeteran dan kata-kata yang udah aku siapin untuk materi jadi buyar. Kira-kira ada tips nggak selain rajin latihan? Nggak ada. Tipsnya memang cuma harus latihan. Karena pada saat semakin sering kita latih dan semakin sering kita presentasi di depan, kan awalnya otak tuh takut tuh kenapa sih? Sebenarnya itu self defense mechanism kan, untuk bikin kita jangan sampai itu dia Tania. Tania ikut. Mas Handoyo boleh minta tolong di sampai mana gue tadi? Oh ya, kalau misalnya kita takut itu sebenarnya self defense mechanism gitu. Jadi gimana cara ngarahin rasa takut dengan ngebuktiin berkali-kali kalau takutnya itu ternyata tidak terbukti benar, iya kan? Jadi berarti harus dengan apa? Rajin latihan. Jadi nggak ada cara lain, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan cepat. Latihan, enjoy the process of jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi. Harus pasti ada gagalnya dulu, harus pasti bakalan ada salahnya dulu. Ya, lagi butuh perhatian Sheryl. Harus disuruhin dulu. Ada 4 soalnya. Wow, oke. Ya, jadi intinya adalah latihan gitu. Terus Mariatul ya. Itu mereka sama lagi latihan public speaking juga. Intonasi mereka lagi latihan yang di belakang. Ini Maulana, oke tadi udah. Mariatul, saya seorang dosen muda baru. Kadang sebelum saya ngajar, saya selalu bikin presentasi dulu di PowerPoint. Tapi terkadang pada saat mulai ngajar bisa bingung apa yang saya jelasin. Deg-degan banget karena saya jarang ngomong di hadapan banyak orang. Iya, itu sama kayak yang tadi sih. Intinya tulis dulu semuanya, ngertiin dulu, dipahamin sampai ngelotok ini mau ngomong apa. Kalau harus dibaca 100 kali, kalau emang perlu dibaca 100 kali, baca 100 kali sebelum mulai presentasinya gitu kan. Terus ya memang harus dilatih terus-terusan kayak tadi aku bilang pada saat takut, cara ngebuktiin ke diri sendiri kalau takutnya reasonable, baik-baik aja. Diulang lagi, ternyata baik-baik aja dulu. Tapi memang kayak gitu. Karena kita pun pasti gitu lah. Dulu nih pertama kali UNMC itu acaranya radio si MTV Radio dulu barengan sama MTV TV. Mereka bikin acara MTV apa gitu. Terus di mall Greg ya lantai-lantai pas kita Mas Henry boleh di mute pas kita ngelihat ternyata banyak orang yang ada di situ kayak ada berapa ratus orang dari 3 lantai semuanya ngelihat ke arah panggung. Aku sempat tidak mau keluar. Keluar gitu masuk lagi ke dalam ke belakang
Terus si bosnya MTV saat itu yang kayak, nggak bisa katanya. Nggak bisa, didorong sama dia, dung gitu kan. Terus kayak, oh my god, gila. Ini tuh kayak wow, gemeteran. Tapi pada saat itu berjalan dengan ternyata baik-baik aja 10 menit setelah kita ngomong, nggak ada yang mati, nggak ada yang tiba-tiba diapa-apain sama orang, nggak ada yang dilempar batu gitu kan. Oh ternyata baik-baik aja ya gitu. Oke, next MC pasti grogi lagi. Ternyata nggak apa-apa, baik-baik aja ya. Sampai akhirnya yang ke-10 kan udah otaknya udah yang kayak punya belief berbeda kan gitu. Iya benar. Baik-baik aja kok, nggak apa-apa. Iya. Iya Jadi nggak? kalau udah di depan emang awalnya kan memang deg-degan ya, tapi kalau di depan udah mulai ngomong itu udah mulai akan ngocor terus kan ya si Ariel ya. Iya banget. Ini menjawab juga pertanyaan Indra ya yang soal aku nggak paham soal IT. Nah itu tadi sudah Iya, dibahas juga bahwa latihan terus dan dalami terus bahasannya ya, Sheryl benar ya tadi ya. betul. Nah itu tips dari Sheryl ya. Pahami dulu soal IT-nya itu, dalami baru langsung bisa pede. Betul, apalagi kalau dosen ya, kan pasti setiap hari ketemu sama mereka lagi. Lama-lama pasti deh, harusnya lebih kebiasa. Apalagi udah makin kenal murid-muridnya juga. Oke, lanjut ini dari Sinta Riani. Kak, untuk menjadi moderator seminar ada teknik khususnya nggak ya? Kalau moderator seminar, kalau aku bilang lebih ke harus bisa multitasking as in ada audience, terus biasanya kita punya narasumber di situ. Jadilah orang yang riset. Siapa sih narasumbernya? Terus dia kebiasaannya apa? Dia udah punya sesuatu nggak yang bisa digali sama kita untuk ditanya? Karena kadang-kadang yang aku suka sayangkan, begitu ngeliat moderator-moderator dapet narasumber bagus-bagus, pertanyaannya cuma di ujung atas doang gitu yang kayak, oh perasaannya gimana pada saat gini. Bo, please. Jangan kayak gitu yang ditanya dong, gitu kan. Kalau perlu nonton dulu di YouTube, ada nggak sih dia pernah di interview sama siapa, dia sukanya kalau dibahas tentang apa, dia seneng nggak sih kalau ditanya soal A, B, C, kalau dia nggak suka, jangan. Tanyain apa yang orang itu suka. Jadi kita harus bisa ngegali orangnya, supaya si audiens itu terwakilkan sama pertanyaannya kita. Kalau enggak dia 1 jam di depan kita, terus yang cuma basi pertanyaannya kan kasihan, sayang. Jadi lebih ke teknik interview kali ya kalau buat moderator tuh yang harus dikuasai. Iya benar. Karena harus tektokan juga harus ini kan, tanya jawab, tanya lagi gitu kan. Iya, jangan kadang-kadang ada yang kayak udah tanya dijawab terus oh gitu ya. Next. Itu awkward ya. Ini tadi tadi Indra maksudnya itu adalah cara delivering bahasa teknis yang bisa dipahami audiens awam Kak gitu. Yang tadi soal nanyain gimana caranya mau share soal IT, present soal IT, tapi cara delivering bahasa teknis yang dipahami audiens awam itu ada tipsnya nggak? Nah, secara aku bukan orang teknik, tentunya aku tidak tahu bahasa teknis dan bahasa awamnya itu harusnya apa. Which is why itu jadi PR-nya kamu, Ndra. Kamu harus cari tahu, kalau bahasa teknisnya ini, bahasa awamnya apa? Justru ya kan, karena itu kan bidangnya kamu kan. Jadi usahain untuk cari tahu dulu bahasa-bahasa awamnya apa, terus disampaikan dengan semudah mungkin ke apalagi kalau orang awam gitu ya. Kalau misalnya kita pakai bahasa yang ngejelimet banget, terus orang-orang malahan jadi bingung, nggak bikin kita juga jadi lebih pinter, malah kasihan namanya gitu. Jadi ya kayak gitu sih, lebih ke Gue mau kasih contoh boleh nggak? boleh, Buat Indra. silakan dong. Jadi kalau sama kayak orang bank ya. Jadi kalau kita mau jelasin ke nasabah gitu, kita usahakan jangan menggunakan bahasa-bahasa jargon. Misalnya, Pak, kalau Bapak mau pindahkan uang 100 juta, Bapak harus menggunakan SKN, RTGS. Nah, kalau nasabah yang awam, itu SKN itu apa, RTGS itu apa? Mereka akan bingung. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana lah. Misalnya, ya Bapak bisa menggunakan metode transfer mata uang rupiah
ya ke antar bank dengan nilai sekian. Bapak tinggal bilang aja bahwa ini mau transfer antar bank lain gitu. Jadi lebih mudah gitu. Ya, nasabah juga itu SKN apaan, RTGS apaan. Jadi kalau saya pun jelasin ke teman-teman SKN RTGS gitu. Mungkin kalau beberapa teman-teman udah yang tahu, tapi ya bahasa mudahnya seperti itu. Betul nggak, Sheryl? Setuju banget. Bener tuh ya, menghindari jargon tuh penting banget ya. Mm-mm. Itu penting sih. Mm-mm. Oke, Tadi sampai mana? sekarang sampai mana tadi? Heeh. Putri ya. Udah banyak ini mah. Indra Role tadi. model Oh, dalam Putri. speaking. Role model dalam public speaking. Jadi bisa latihan gitu kalau lihat videonya. Ini lihat aja Sheryl. Ada titik-titiknya. Kalau gue Kalau Sheryl role modelnya siapa? masih Lo role Ellen model sama Oprah ya. Sebenarnya mereka lebih ke TV presenter sih, tapi Iya. tetap bisa dipakai karena mereka sebenarnya presenting dengan audiens yang ada di dalam studio juga gitu kan. Jadi sebenarnya itu kayak mereka ada di dua-dua dunia sekaligus gitu ya, presenting iya plus public speaking depan audiens juga. Kalau Benar banget. menurut aku sih mereka keren banget karena dua-duanya top apa tuh namanya TV presenter in the world gitu kan, yang memang bisa mengawal acara mereka tuh semenarik itu. Oprah menurut gue tuh keren banget karena dia bisa ngegali cerita-cerita orang yang orang nggak mau ceritain kemana-mana, dan dia selalu bilang katanya play the friendship card. Kalau misalnya mau ngegali sesuatu, jadilah teman si orang itu supaya dia mau cerita gitu kan. Sementara kalau Ellen lebih ke kayak dia lebih fun, bubbly, gini segala macam, tapi dia sangat suka memberi dan berbagi gitu, and I think dua orang itu sih best. Dan mereka punya audiens yang sangat fanatik ya, gila. Banget. Oke, lanjut. Masih ada waktu kan ya? Masih ada waktu kan ya? Maulana, kamu tanya lagi kan pernah gitu waktu ngomong depan umum tentang sosialisasi. Nah, tiba-tiba saya ketika sedang lancar ngomong terus keluar topik deh. Jadi audiensnya langsung berbeda gitu cara pandangnya. Akhirnya saya agak gugup mau lanjutin. Nah, cara gimana mengelola itu biar tidak terjadi lagi? Karena seringkali kayak gitu keluar topik pembahasan. Itu mah sudah biasa ya. Sheryl, coba dikasih tipsnya. Kalau dulu pas, nah ini sempat dikasih tips ini pas di CNN sih, soalnya kan kita sering banget talk show dan sering banget hadir narasumber, dan itu emang kadang-kadang narsum suka, wih tiba-tiba dari ngomongin apa udah melipir kemana-mana gitu. Bener. Yang paling enak tuh emang harus punya latihan awareness juga gitu ya. Misalnya tadi kita kan berasa tuh pada saat kita ngomong, kok udah panjang banget nih kayaknya gue ngomong. Tadi tuh awal intinya ngomong apa gitu. Pada saat kita udah mulai kayak, wah udah jauh nih kayaknya ngobrolnya, berhenti dulu sebentar, terus habis itu either tanya, nggak apa-apa sebenarnya nanya aja ke audiens, mohon maaf gitu, tadi lagi ngomong apa ya, kalau tipikal acara yang lebih santai kayak gini misalnya ya, bisa digituin kan, terus orang bakal ngerimain dan kita lanjut lagi aja gitu, as if nothing happen saja gitu kan. Kalau misalnya acaranya yang mungkin agak sedikit lebih apa sih VIP gitu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terus balik ke topik aja langsung. Dan emang akan ada sih grogi-groginya di awal-awal, pasti kayak gitu, it's okay. Maafkanlah dirimu saat hal itu terjadi, terus besok-besok berusaha untuk tangkep pikirannya pas kita udah mulai melenceng kemana, tangkep jangan ke sana gitu. Fokus di satu topik sampai selesai ngomongnya, baru pindah topik lain. Begitu selama satu topik itu belum kelar diomongin, otaknya jangan pindah dulu ke pembahasan yang lain. Ya. Luar biasa ya. Satu lagi dari Henry nih. Saya Henry dan setelah beberapa kali, kok salah ya? Sintaryani. Linda. Oh enggak, Linda cuma ngomong dulu doang. Ya. Teknik membuat pertanyaan bagi seorang moderator untuk menyiasati pertanyaan audiens yang kurang minat. Audiens yang kurang minat? Maksudnya pada saat audiensnya kelihatan kayak riset lagi. Makanya kita harus punya riset sebanyak-banyaknya, karena pada saat kita riset kan kita bisa nemuin trivia yang nggak pernah yang mungkin belum pernah ditanya sama orang lain. Mungkin kita menemukan sesuatu yang unik tentang orang itu juga gitu. Dan disitulah hal-hal yang harus kita gunakan untuk tanya ke orang itu. Ini kayak si Linda tadi bilang katanya pernah ngeliat
gue IGTV sama Reza Radian. Waktu itu dikasih tahu ini cuma 3 hari sebelum mau live kan sama Hard Rock. Terus ya as much as I know tentang dia yang adalah seorang aktor, tapi kan detail-detailnya nggak tahu gitu kan. Jadi sehari sebelumnya itu gue benar-benar nonton itu segala macam yang ada dianya, interviewnya, dia sukanya ngebahas apa, terus dia kebetulan waktu itu lagi ngerilis kayak web series gitu yang pendek-pendek sementara selamanya. Literally gue bangun pagi itu gue tonton semua 6-6-nya. Ditonton. Beneran. Karena di situ apa? Beneran ditonton tuh ya? Beneran ditonton karena di situ gue yakin banget akan ada hal-hal yang menarik yang bisa digali dari situ dan ternyata emang bener gitu. Ternyata oh iya ada. Wah gimana sih dia bisa acting sendirian aja selama 6 episode, gila nggak ada orang lain di situ selain dia gitu kan. Kayak how do you do that, yang hal-hal yang unik kayak gitu bisa kita gali kalau kita riset. Kalau misalnya kitanya diem aja cuman baca press release doang, oh ini ya udah, pertanyaannya juga akan sebatas segitu-gitu aja, pasti boring. Nah kalau itu kan tadi lu masih ada waktu tuh, siang lu interview, paginya lu langsung riset itu. Nah kalau tiba-tiba dadakan? Kalau interview dadakan, tapi pasti dong ada lah CV-nya orang itu kan, nggak mungkin dokumen cuma sekali. Misalnya tiba-tiba, misalnya nih, tiba-tiba MC-nya nggak jadi datang, ada serial nih, produser lu langsung, sini loh gitu ya. Gimana caranya lu mengantisipasi itu? Itu pasti akan terjadi kan, serial. Itu bisa banget sih kejadian. Dari puluhan tahun lu jadinya MC kan, tiba-tiba MC nggak jadi datang gitu, sakit lah atau apalah, ada apa-apa amit-amit di sana itu tiba-tiba serial lagi baca buku. Gimana cara lu ngantisipasi itu? Kan nggak ada waktu buat riset. Ayo. Kalau nge-MC doang dadakan mungkin agak lebih gampang ya karena kan ada rundown. Tapi kalau misalnya moderator paling enggak 5 menit 10 menit sebelum mulai ngobrol sebanyak-banyaknya deh sama orang itu sebelum naik ke depan. Ngobrol as in, Bapak Ibu ngapain aja selama ini atau sekarang lagi sibuk apa, dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kita bisa kayak nyusun strategi di kepala, oh yang ini kayaknya bisa ditanya, yang itu nggak bisa ditanya, lalala gitu kan. Itu kalau sementok-mentoknya. Mentok banget. Pokoknya tetap riset meskipun sebentar gitu ya. Iya, kalaupun nggak bisa baca, risetnya dari ngobrol langsung sama orangnya. Itu itu sempat kejadian gue waktu itu interview siapa, Keisuke Honda, pemainnya apa tuh klub Itali yang biru jadi Inter Milan. Nggak tahu gue dia siapa asli pada saat itu. Tiba-tiba interview ya, anchor yang ada cuma lo, jadi tolong nih, siapakah dia? Nah, itu ada kesempatan 10 menit kita ngobrol di balik layar sebelum dia mulai on air, di situ tuh gali-gali dikit yang kayak, senengnya apa sih di Jakarta, udah ngapain aja, apa segala macam. Terus ternyata, waktu itu produser bilang, dia katanya jangan ditanyain ya soal dia bakalan dibeli sama klub lain, katanya dia nggak mau ditanya gitu. Tapi gue tanyain pas di off air-nya, beneran yang ini nggak boleh ditanya gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa kalau mau nanya aja. Ternyata PR-nya yang nggak ngasih ya kan, ya udah gue tanya dong. Orang dia nggak keberatan. Bener. Jadi intinya reading sama ngobrol ya. Pokoknya manfaatkan waktu semaksimal mungkin meskipun semua itu dadakan ya gitu. Yes. Oke, masih ada nggak ya? Atau kita tuh langsung udah sejam loh, nggak berasa ngobrol sama lu ya, serial ya. Oke, ini apa sih, ada nggak site lengkap buat dapat dan gali ilmu public speaking ini? Nah, serial biasanya dapat source itu biasanya lu ambil dari mana? Source bikin sendiri. Sama banyak nonton kali ya, sama banyak nonton kan? Sama banyak nonton. Gue sih ada grup WhatsApp chat yang emang kita suka bahas. Di dalamnya tuh ada si Linda sama si Henry Jaya tuh soal public speaking. Kalau mau bergabung di sini boleh, nanti bagiin aja nomor teleponnya terus bisa di-add. Kita suka membahas macam-macam, bagi-bagi podcast, terus ya gitu-gitu sih. Nah, nanti teman-teman bisa minta sama Tia sama Bunga ya. Bisa Tia Bunga, betul. Oke.
Saya juga lagi nge-share polling ya teman-teman. Saya mau dapetin feedback dari acara kita sore ini yang menarik ini ya. Seru banget kan ngobrol sama Sheryl kan. Jadi saya ada kasih polling, boleh diisi dulu ya, bantu teman-teman ya untuk diisi. Supaya kita bisa bikin acara berikutnya lebih ciamik lagi, lebih keren lagi ya. Hari ini hari ini ternyata seru sekali obrolan kita dan terima kasih Sheryl. Tapi kan nggak seru kalau nggak ada closing statement dari Sheryl ya soal public speaking ini yang tadi kita judulnya ambil The Power of Public Speaking ya. Oke. Kekuatan gitu ya public speaking. Nah kan teman-teman ini kayaknya excited banget kan untuk maksudnya supaya bisa ngomong di depan, nggak gemeteran lagi. Janji ya, mulai besok nggak gemeteran ya. Banyakin ngaca ya. Saya juga nanti belajar lebih banyak ngaca. Jadi gitu kalau Oke, silakan Kakak Sheryl, boleh dibagi tipsnya ya untuk the power of public speaking hari ini yang sudah kita bahas selama 1 jam penuh hari ini. Sebenarnya kenapa dinamain power of public speaking? Karena sebenarnya pada saat kita ngomong itu memang ada powernya kan, ada kekuatannya gitu. It's either it makes or it breaks someone atau audiensnya kita gitu. Jadi sebisa mungkin kata-kata yang diucapin, kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kita juga harus empowering gitu. Apapun latar belakang kerjaannya kita, we can still empower people. Jadi semakin kita ngerti gimana caranya untuk mengasah message-message yang lebih positif, yang lebih membangun, yang lebih penuh kasih sayang lah ya gitu ke orang lain, yang lebih compassionate, gue rasa kekuatan kita untuk bisa menyebarkan hal-hal lebih positif dengan public speaking itu juga akan lebih besar, and that's why didalami kalau memang suka gitu, and be the change, walaupun satu orang bisa merubah banyak hal. Baiklah, terima kasih Sheryl waktunya hari ini dan terima kasih teman-teman yang sudah join di DJ Bang by DBS Walk the Talk series sore ini. Sangat senang sekali teman-teman bisa berpartisipasi dan kalau misalnya teman-teman mau lihat kelas-kelas kita yang lain, bisa langsung kunjungi link kita di go.dbs.com/id-walk-the-talk. Itu banyak banget kelas-kelas yang bisa teman-teman ikuti dan ini free ya. For all, free for public ya. Jadi kita mau sharing mengenai edukasi apapun di situ. Dan terima kasih yang sudah isi polling kita kali ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Sheryl atas waktunya dan teman-teman dari tim Kumpul dan kembali yang sudah bantu saya untuk arrange acara ini sampai acara ini selesai sore ini. Dan buat teman-teman, sekali lagi selamat sore dan tetap semangat. Kita tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan ya. Dan saling menguatkan. Satu lagi. Oke, silakan. Jadi kalau yang mau tahu ada kelas-kelas apa juga yang suka aku bikin online, ada yang public speaking macam, itu nama Instagramnya ada di situ, Good Class by Good Shot ID. Bisa di follow. Nanti kalau ada kelas-kelas di situ juga, we'll definitely inform you. Dan bergabung di WhatsApp grup chat tentunya boleh sekali. Betul. Dan kalau misalnya mau lihat Instagram kita juga ada di DJ Bang ID untuk lihat kelas-kelas kita yang lain juga. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Assalamualaikum. Dah, Sheryl, thank you. Bye. Bye.